Debat ketiga pemilihan presiden atau Pilpres 2024 akan berlangsung pada Minggu 7 Januari 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Debat ketiga ini kembali menjadi panggung bagi tiga kandidat capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Adapun tema debat meliputi sektor pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dari tema ini, salah satu yang menjadi sorotan ialah terkait anggaran pertahanan. Pengamat menilai para capres harus bisa menjelaskan strategi mereka dalam membangun postur pertahanan negara yang disegani. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi dalam wawancara dengan Kompas 4 Januari 2023 mengungkapkan, selama ini ada sejumlah isu terkait dengan pertahanan yang selalu menjadi pembahasan. Di antaranya anggaran pertahanan, modernisasi alutsista, dan industri pertahanan dalam negeri. Namun selama 10 tahun terakhir, Muradi menilai belum ada gebrakan baru untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Di industri pertahanan misalnya, Muradi menyoroti keinginan pemerintah untuk mandiri memproduksi alutsista buatan dalam negeri, bahkan bisa menjadi pemasok bagi negara lain. Namun kenyataannya, BUMN yang menaungi industri pertahanan justru mengalami kesulitan. Untuk itu ia berharap ketiga capres bisa menuangkan gagasannya untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Harus campur tangan pemerintah. Nah, campur tangan pemerintah ini yang saya kira belum saya lihat. Bentuknya seperti apa ya kita tunggu sebenarnya. Ada banyak pilihan soal campur tangan pemerintah langsung. Pilihan yang kedua misalnya soal perlu nggak misalnya mengundang investor, kan nggak bisa juga di undang-undang industri pertahanan nggak bisa. Kemudian yang ketiga misalnya pembelian saham oleh publik misalnya. Mungkin nggak, harusnya mungkin. Nah, tapi kan tadi karakter tentara kita, strategis kita itu kan karakternya masih karakter lama. Jadi campur tangannya tinggi. Sama seperti kemudian dipindat dan sebagainya. Nah, sementara itu terkait anggaran Kementerian Pertahanan yang saat ini masih berada di angka 0,8 hingga 0,9% dari total PDB juga dianggap belum ideal. Idealnya anggaran pertahanan adalah 2% dari PDB. Oleh karena itu, para capres diharapkan dapat menjelaskan strategi terkait pembangunan postur negara di tengah keterbatasan anggaran itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah dengan dana yang tidak terlalu besar 0,9% itu kita bisa apa? Mau bikin misalnya pembelian alutsista. Bayangin, hampir 50% lebih itu alutsista kita itu tahunnya di atas 30 tahun lebih. Bahkan ada yang lebih tua dibanding saya. Hampir 60 tahun tuh ada. Lo beneran ini serius. Jadi saya kira menarik juga. Jadi kalaupun kemudian tidak kita diserang itu, ya mungkin cuma 1 hari itu dia benar. Tapi kan kita kan punya skema yang lain. Tapi buat saya sebenarnya sesimpel bahwa anggaran pertahanan itu harus bisa kemudian mencakup keseluruhan. Di tahun 2024, Kementerian Pertahanan memiliki alokasi anggaran Rp135,44 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Negara atau RAPBN 2024. Anggaran tersebut salah satu yang tertinggi dibandingkan alokasi anggaran untuk sektor lain. Namun, jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp144,26 triliun, anggaran tersebut turun Rp8,82 triliun atau 6,11%. Sejak pemerintahan Jokowi periode kedua, anggaran pertahanan cenderung mengalami penurunan. Anggaran Kemenhan tertinggi tercatat pada 2022, yaitu sebesar Rp150,43 triliun, sedangkan terendah pada 2019 sebesar Rp115,35 triliun. Mayoritas anggaran Kemenhan dalam RAPBN 2024 bakal digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp78,12 triliun, serta modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan atau berkisar Rp39,47 triliun. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Debat ini melibatkan 11 panelis yang menyusun pertanyaan untuk ketiga capres. Seperti apa gagasan dan argumen dari tiga capres terkait tema debat tersebut? Kita tunggu saja.